warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Putriandanu dari kelas MK4B. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi berjudul Pengaruh dan Peran Norma Terhadap Perilaku Individu. Yang akan dibahas pada video ini yaitu yang pertama, individu, kedua, perilaku individu, ketiga, norma, keempat, pengaruh norma terhadap perilaku individu, yang kelima, peran norma terhadap perilaku individu. Yang pertama ada pengertian individu. Individu merupakan seseorang atau pribadi yang terpisah dari orang lain yang hidupnya berdiri sendiri, bersifat bebas, serta tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya ataupun orang lain. Setiap individu pasti berbeda antara individu A dengan individu B. Selanjutnya, perilaku individu. Perilaku individu dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan serta segala sesuatu yang dilakukan manusia atau individu itu sendiri, baik yang dilakukan dalam bekerja maupun di luar pekerjaan, seperti menulis, bertukar pendapat, berpikir, dan sebagainya. Setiap individu mempunyai perilaku yang berbeda-beda, maka dari itu timbullah norma sebagai aturan atau batasan untuk mereka berperilaku. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita melanggarnya, maka kita akan dikenakan sanksi. Norma dibagi menjadi 3. Yang pertama, norma berdasarkan daya ikatnya, norma berdasarkan aspeknya, serta norma berdasarkan sifatnya. Norma berdasarkan daya ikatnya terdiri dari 1. Cara. Cara merupakan bentuk sebuah perilaku tertentu yang sering dilakukan oleh tiap-tiap orang dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan merupakan bentuk sebuah perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan dalam bentuk yang sama secara sadar. Yang ketiga, ada tata kelakuan. Tata kelakuan merupakan bentuk-bentuk perilaku yang menggambarkan sifat-sifat dan kehidupan akan suatu kelompok. Yang keempat, adat istiadat. Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan dengan kedudukan yang sangat tinggi yang bersifat kekal dan berinteraksi kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Yang terakhir, ada hukum. Hukum adalah serangkaian aturan yang ditujukan bagi anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, ataupun larangan. Norma berdasarkan aspeknya terdiri dari norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan, yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan sosial yang bersumber pada hati nurani yang menghasilkan sebuah akhlak. Yang ketiga, ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut untuk dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Yang terakhir, ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa, demi terwujudnya ketertiban pada norma berdasarkan sifatnya. Terdiri dari yang pertama, norma tidak resmi. Norma tidak resmi merupakan patokan yang dijabarkan secara tidak jelas dan pelaksanaannya tidak diwajibkan untuk masyarakat. Contoh dari norma tidak resmi yaitu aturan adat istiadat, aturan dalam keluarga, serta pantangan-pantangan dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, ada norma resmi. Norma resmi adalah patokan yang dirumuskan dan diwajibkan dengan jelas dan tegas oleh yang berwenang untuk semua masyarakat. Contoh dari norma resmi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, Surat Keputusan, Keputusan Presiden, serta Peraturan Daerah. Selanjutnya ada pengaruh norma terhadap perilaku individu. Norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat setiap individu. Norma digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Norma yang dianut masyarakat di suatu wilayah bersifat mengikat, sehingga memiliki pengaruh terhadap perilaku individu yang secara otomatis harus bersikap sesuai norma yang berlaku, serta berusaha untuk tidak melanggar batasan norma tersebut, karena jika dia melanggar akan mendapatkan sanksi. Secara umum, pengaruh norma terhadap perilaku individu yaitu membentuk atau membuat individu memiliki perilaku yang baik dalam kehidupannya. Selanjutnya ada peran norma terhadap perilaku individu. Norma yang ada dalam masyarakat memiliki peranan untuk mengatur, mengendalikan, memberi arah, memberi sanksi bagi tingkah laku masyarakat. Norma memiliki peran penting terhadap perilaku individu. Norma berperan sebagai pedoman hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu. Norma juga merupakan wujud konkret terhadap nilai-nilai di masyarakat,
Sehingga dengan adanya norma menciptakan kondisi dengan susunan dan tertib dalam masyarakat. Selanjutnya ada pengaruh dan peran norma agama terhadap perilaku individu. Perilaku individu dipengaruhi oleh norma agama. Dengan adanya norma agama, individu melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan, serta menjauhkan segala larangannya. Norma agama menjadikan setiap individu menjadi lebih tertib dan tidak bertindak di luar batasan ajaran agama. Dengan adanya norma agama, agama berperan sebagai aturan tata perilaku dari tindakan sosial bersifat preventif. Norma agama berperan sebagai panduan hidup yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia sekaligus antara manusia dengan Tuhannya. Dengan adanya norma agama, menjadikan setiap individu lebih berhati-hati dalam bertindak, serta menjadikan individu sebagai pribadi yang lebih baik, yaitu menjauhkan segala larangan Tuhan yang Maha Esa seperti berzina, minum minuman keras, dan segala larangan lainnya. Selanjutnya ada pengaruh dan peran norma kesusilaan terhadap perilaku individu. Perilaku individu dipengaruhi oleh norma kesusilaan. Dengan adanya norma kesusilaan, membuat individu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik dalam melakukan segala sesuatu. Norma kesusilaan memiliki peran sebagai alat pengendali sosial atau kontrol sosial. Dengan adanya norma kesusilaan, membuat individu dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Norma kesusilaan berperan untuk mencegah terjadinya perilaku-perilaku menyimpang. Apabila terjadi perilaku yang menyimpang, maka individu tersebut akan mendapatkan sanksi sosial berupa ejekan, cacian, dikucilkan oleh masyarakat sekitar, atau dapat juga mendapatkan sanksi berupa hukuman. Sebagai contohnya, kita harus bersikap baik kepada sesama, tolong menolong sesama manusia, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Selanjutnya ada pengaruh dan peran norma kesopanan terhadap perilaku individu. Perilaku individu dipengaruhi oleh norma kesopanan. Dengan adanya norma kesopanan menjadikan acuan untuk bersikap atau berperilaku dalam batas kesopanan, yaitu perilaku yang dianggap lumrah dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesopanan memiliki peran yang sangat signifikan terhadap perilaku individu. Norma kesopanan berperan sebagai pengatur dalam manusia agar senantiasa berada dalam batas-batas dan juga berperan untuk menjaga hubungan agar saling menghormati, menghargai, dan respek terhadap sesama. Selain itu, norma kesopanan memiliki peran sebagai evaluator apakah budaya luhur suatu masyarakat terkait kesopanan kaum luhur atau masih kuat. Sebagai contohnya, saat kita makan tidak boleh sambil berbicara, hormat terhadap orang lebih tua, maka menggunakan tangan kanan dan tidak boleh sembarangan. Selanjutnya ada pengaruh dan peran norma hukum terhadap perilaku individu. Perilaku individu dipengaruhi oleh norma hukum. Dengan adanya norma hukum, setiap individu dalam melaksanakan segala perbuatan ada aturannya, sehingga individu tersebut tidak bisa berbuat sewenang-wenangnya. Norma hukum berperan penting dalam kehidupan setiap individu. Dengan adanya norma hukum menciptakan keadilan, stabilitas sosial, keamanan, ketertiban, dan keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Norma hukum juga berperan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal. Sebagai contoh, dalam berkendara, apabila kita menerobos lampu merah, maka kita akan mendapatkan sanksi berupa denda. Selain itu, contohnya apabila kita mencuri, kita akan mendapatkan sanksi berupa denda serta kurungan penjara. Dari yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa suatu individu atau suatu kelompok yang tujuannya agar kelompok atau individu tersebut bertindak sesuai dengan aturan sosial yang ada. Pada dasarnya, norma disusun agar interaksi di antara manusia dalam suatu lingkungan masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Norma dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat serta membantu semua lapisan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Saran dari saya, sebagai individu, sudah sepatutnya bagi kita untuk mengetahui dan memahami norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, serta terciptanya ketertiban umum yang aman dan sejahtera. Kita, sebagai individu, juga dituntut untuk mengamalkan dan menjalani norma sosial yang terdapat di masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.